Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Rosalia, NIM 22 2018 089. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teori Akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Friski dan Nur Rahmat SEMAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang agensi teori. 1. Pengertian agensi teori. Agensi teori merupakan asumsi bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan sendiri pemegang saham, sebagai diasumsikan hanya bertindak terhadap hasil keuangan perusahaan sebagai peningkat investasi. Sedangkan agen diasumsikan sebagai penerima kepuasan yang berupa kompensasi keuangan beserta syarat-syaratnya. 2. Konsep agensi teori. Konsep teori agensi sendiri merupakan suatu hubungan antara prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham dengan manajemen yang bertindak sebagai agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. 3. Agensi teori dalam praktik akuntansi dan aplikasinya pada pengelolaan perusahaan. Teori agensi berperan penting terhadap akuntansi dalam menyediakan informasi setelah terjadinya suatu kejadian yang disebut dengan peranan pasca keputusan titik peranan tersebut. Seringkali diasosiasikan dengan peran pengurus akuntansi di mana seorang agen melaporkan kejadian-kejadian di masa lalu kepada prinsipal. Hal tersebut akan memberikan akuntansi nilai umpan balik selain nilai prediktifnya. 4. Masalah keagenan. Menurut Johnson and McLean, di tahun 1976 masalah keagenan dibagi menjadi A. Moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontraknya. B. Adverse selection, yaitu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh atau dari kelalaian tugas. 5. Cara mengatasi masalah keagenan. Untuk mencegah terjadinya konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara. A. Menyusun standar yang jelas mengenai jabatan fungsional maupun struktural ataupun posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis serta diiringi dengan sosialisasi dan implementasi tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal. B. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. C. Akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses bisnis agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga adanya penyimpangan dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi. Baiklah, sampai di sini materi yang saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.